Halo people, balik lagi dengan aku di sini dan kali ini spesial aku ditemani oleh Dr. Mita. Beliau ini spesialisasinya di bidang saraf dan juga menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi hari ini kita akan membahas berbagai cerita inspiratif dan wawasan seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Kita akan mendengar langsung dari beliau tentang tantangan, harapan, dan perjalanan beliau dalam membantu pasien-pasien yang seperti ini. Dan seperti biasa, semua tamu-tamu narasumber kita harus ditanya dulu, apa nih hope-nya? Jadi aku akan minta dokter untuk tulisin dulu ya hope-nya. Oke dokter, selamat datang di Hopecast. Terima kasih ya untuk waktunya. Sama-sama. Dokter, biasanya semua narasumber aku kasih kertas untuk tulisin dulu nih hope-nya dia apa. Terus nanti kita bahas pada saat Hopecast-nya selesai. Oke, so boleh dituliskan ya dok? Kertasnya udah tersedia di sini. Ya, silakan. Oke, terima kasih dokter. So, dokter mungkin bisa diceritakan ke Hope People apa sih yang bikin dokter mau spesialisasi khusus di bidang saraf? Awalnya sih saya tertarik dengan saraf karena penyakitnya banyak ya, kemudian juga bidangnya bisa dari anak kecil sampai ke dewasa gitu kan, mengurus penyakit-penyakit yang mungkin serius ya gitu. Terus selain itu juga pengalaman saya pada saat saya magang itu banyaknya terpapar oleh penyakit-penyakit saraf. Awalnya seperti pasien epilepsi, terutama pada anak ya, anak yang terkena epilepsi, kemudian pada pasien stroke gitu, kemudian juga pada pasien tumor otak, meningitis gitu. Itu jadi membuat saya tuh ingin tahu lebih banyak ini kenapa sih penyebabnya gitu. Jadinya saya tertarik dengan mengambil spesialisasi saraf ini. Adakah perjalanan yang terkait nih dengan profesi dengan ABK? Oh tentu saja ada, karena di bidang kami itu ada yang disebut dengan neuropediatrik. Ya, neuropediatrik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang saraf-saraf anak dan beberapa kelainan pada saraf anak gitu. Jadi sangat terkait sekali dengan ABK dan biasanya pasien-pasiennya itu yang datang ke kami tentu dengan contohnya seperti pasien cerebral palsy, pasien ADHD, kemudian pasien Down syndrome, autism yang kadang orang tua itu sendiri juga bingung ini anaknya kenapa ya gitu. Ini anak saya kasarannya apakah ada gangguan jiwa atau apa kok jadi begini gitu kan. Terus dikonsulkan ke kami dan kami mempelajari itu gitu. Tapi ternyata itu bukan suatu banyak yang salah kaprahnya ini turunan, ini gangguan jiwa, ternyata memang bukan gitu. Karena memang ada sesuatu yang sesuatu yang unik ya di bagian sarafnya gitu. Oke, dan kapan nih pertama kali dokter mulai menangani pasien dengan kebutuhan? Pada saat saya sekolah spesialis saraf itu. Di situ saya pertama kali menangani pasien-pasien dengan ABK. Dan pengalaman pertamanya boleh diceritakan, dokter? Waktu pengalaman pertama saya itu di Yayasan Suryakanti ya waktu itu, Yayasan Khusus ABK. Itu saya disuruh menangani 10 anak yang gitu ya, ada yang lincah banget, ada yang sulit berjalan, ada yang gangguan keseimbangan, ada yang ini gitu. Itu yang pertama kali bikin saya kayak wow, ini variatif sekali ya, dan ternyata penanganan pada masing-masing anak ini tuh berbeda gitu. Yang ini harus begini, ini harus begini, nggak bisa disamakan gitu. Oke. Secara medis dok, apa sih yang sebenarnya terjadi itu di sistem saraf mereka? Sebenarnya yang terjadi itu adalah jadi fungsi-fungsi saraf itu yang bukan dikatakan unik ya. Jadi ada yang mungkin kelebihan neurotransmitter misalnya gitu ya, atau misalnya kelebihan hormon sehingga perilaku ini juga berbeda gitu. Salah satu contohnya misalnya pada pasien cerebral palsy dia ada gangguan motorik, jadi sulit berjalan, kaku, gangguan keseimbangan. Kemudian juga pada pasien autism gitu kan. Untuk pasien autism itu ada gangguan sensoris, kemudian ada gangguan interaksi sosial gitu. Itu sebetulnya bukan keinginan dia ya seperti itu, karena memang ada yang tidak terkoneksi gitu antara saraf yang satu dengan yang lainnya gitu. Ketika kita berpikir, oh menghadapi ini gelas gitu ya, ini piring, tetapi untuk anak yang autism dia tidak berpikir seperti itu gitu, karena
sinaps atau saraf-sarafnya itu tidak terkoneksi dengan baik gitu. Dan biasanya nih yang berkebutuhan khusus apa nih yang bertemu dengan dokter paling sering? Paling sering sih pasien dengan cerebral palsy ya, yang sulit berjalan, kemudian dia sulit bicara, kemudian juga dia sulit berinteraksi, bahkan ada yang sampai lumpuh total juga ada gitu. Kemudian ada yang dia bisa berjalan tapi mungkin untuk bisa berjalan bisa seperti orang normal tapi thinkingnya dia terbelakang misalnya gitu ya. Atau kita sebutnya biasanya low IQ gitu kan. Seperti itu. Dan kalau dari pengalaman dokter, apa sih tantangan terbesar dalam menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus ini dari sisi medis maupun emosionalnya? Kalau misalnya tantangan itu banyaknya, pertama mungkin keterbatasan akses ya terhadap perawatan medis karena untuk pasien berkebutuhan khusus itu kita harus holistik. Jadi tidak hanya melibatkan dokter, tidak hanya melibatkan terapis, tidak hanya melibatkan orang tua, tapi lingkungan juga. Nah itu, terus kemudian juga ada beberapa ABK itu kan kita perlu mengasah ya, dia kekurangannya di mana nih? Apakah dia kekurangan skill motoriknya, kekurangan skill sensoriknya, kekurangan skill untuk berinteraksi sosial gitu kan? Nah itu penanganan setiap skillnya itu berbeda-beda gitu. Kalau sekarang kan kita udah ada terapi wicara ya, terapi okupasi, kemudian juga kayak terapi social learning gitu kan, kita kan udah ada ya, jadi masing-masing tuh harus digali dulu gimana ya. Nah akses untuk mendapatkan kesananya itu sulit, terutama kalau saya itu kebanyakan di daerah ya. Kalau misalnya masih kota kayak Jakarta atau Bandung tuh masih banyak gitu, dan untuk kota sih awareness dari orang tua juga lebih tinggi ya, kayaknya anak saya kayaknya kurang nih, kayak dia langsung ke dokter tumbuh kembang misalnya, langsung ke dokter saraf gitu ya, atau dia langsung ke dokter rehab medik. Tapi kalau untuk yang di perifer itu kan agak susah ya, bahkan malah dibiarkan gitu, yang sebetulnya kalau diasah sedari dini itu dia bisa tercapai loh perkembangannya gitu, bisa baik apabila dikelola dengan baik sedini mungkin gitu. Itu yang kadang saya kalau misalnya datangnya udah besar nih ya anaknya, ibu kenapa ini didiemin? Ya soalnya saya nggak tahu dia berkebutuhan khusus gitu. Saya pikir dia kayak begitu ya memang bawaan aja katanya. Coba ini kalau misalnya sedari kecil bisa kita asah. Setidaknya mungkin ya tidak seperti anak-anak normal pada umumnya ya, yang catch up-nya mungkin 10 tahun dia sudah belajar perkalian. Ya mungkin ini dengan hanya bisa menulis pun itu sudah suatu kemajuan buat dia gitu. Jadi akses ya kalau saya terutama sih ya. Terus yang kedua juga kadang dari orang tua dan lingkungan yang kurang mengerti gitu, kurang memotivasi. Padahal itu justru yang paling penting gitu ya, untuk memotivasi anak itu, ayo kamu bisa, ayo kamu ini gitu. Mungkin caranya berbeda, kadang suka ada yang dimarahin gitu ya anaknya gitu, padahal harusnya tidak seperti itu gitu kan. Jadi kadang saya kayak, oh ini ternyata orang tuanya harus dikasih tahu ya gitu, lingkungannya harus dikasih tahu. Kadang orang tuanya udah dikasih tahu lingkungannya, kayak mungkin sekolah-sekolah untuk disabilitas atau anak ABK itu kurang diperhatikan ya gitu. Jadi orang tua kadang masukin ke sekolah yang normal, makanya lingkungannya kan banyak yang tidak mengerti, dan bahkan gurunya pun tidak mengerti menghadapi anak ini tuh bagaimana gitu. Jadi dia dibully lah, di apa gitu. Padahal sebetulnya tempatnya bukan di situ, dia salah tempat, dia harus sekolah di sekolah khusus misalnya, seperti itu. Nah di situ mereka karakter perkembangannya akan jauh lebih meningkat. Kenapa? Karena lingkungannya juga mendukung gitu kan. Jadi ketika misalnya dia kurang pendengaran atau misalnya yang tidak bisa melihat, ketika dia berada di lingkungan yang tepat, dia akan terasa gitu. Karena banyak pasien-pasien saya juga yang dia autism, kebetulan selain autism juga dia gangguan pendengaran, dia ada gangguan motorik juga. Ketika dia diasah di tempat yang tepat, itu ternyata dia jago melukis dan hasil lukisannya dijual dengan harga tinggi gitu. Kan itu berarti saya applause banget ya, orang tuanya keren ya gitu, bisa ini saya nanya gitu sama orang tuanya, kok bisa kayak gini? Iya saya sedari kecil ini anak kok kayaknya beda ya, di saat umur 6 bulan anak yang ini sudah ibaratnya bisa bolak-balik, anak saya belum dok gitu. Jadi saya dari kecil saya gali kenapa ini. Orang tuanya mencari, padahal itu orang tuanya di perifer bukan di kota. Saya akhirnya nyari ke tetangga-tetangga, katanya saya cari waktu itu masih zamannya mungkin koran ya, karena kan akses internet waktu itu susah. Udah gitu dia bilang, oh ada, saya akhirnya lari ke Jakarta, dok saya kesini saya ngumpulin uang gini, oh ternyata anak saya harus diterapi gitu kan ya. Terus udah gitu, tapi terapi itu mahal, akhirnya saya belajar
saya tanya sama terapisnya, ini anaknya harus diapain? Terus ternyata dia melatih di rumahnya sendiri, berkembang sekali anaknya gitu. Saya sampai, wah terharu ya, cuman memang ke saya waktu itu karena ada kejang ya, jadi untuk obat kejangnya kan memang harus ke kami gitu kan. Makanya saya ini, tapi untuk perkembangannya bagus sekali, saya bilang gitu kan. Keren ini, ya selain orang tua, lingkungannya juga sama saya diberikan pengertian bahwa dia berbeda gitu. Bukan berarti apa ya, berbeda itu kan bukan berarti dia, saya sih tidak pernah mengatakan dia tidak normal ya, tetapi berbeda, dia unik. Jadi cara pendekatannya pun unik. Lalu selain akses juga kalau menurut saya tentang kekhawatiran orang tua mungkin ya akan masa depan dan perkembangan anaknya gitu ya. Tapi sebetulnya sih itu yang tadi saya bilang, dengan support system yang baik juga bisa menghasilkan anak yang berkebutuhan khusus, masa depannya juga bisa cerah kok gitu. Jadi kita jangan menyerah dulu gitu kan. Dan bisa berkembang gitu kan, bisa menghasilkan, bisa ini. Jadi ya tentu support system ya. Iya. Jadi awareness parents paling utama. Paling utama, betul. Jadi kalau misalnya udah melihat ada gejala yang berbeda, langsung cari tahu. Langsung cari tahu kenapa. Jadi jangan dibiarkan gitu. Jangan pas udah gede dia gini-gini. Bahkan anak yang kadang yang masih bayi pun gitu ya, 3 bulan, 4 bulan dia belum bisa ngelihat gini-gini, aware. Bawa aja, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu kalau saya sih. Jadi kita sedari dini bisa terlihat dan terasa gitu ya. Kekurangannya di mana? Oh ternyata setelah di assessment ini gangguan wicara nih, kan bisa ada sekarang terapi wicara. Ini ada gangguan motorik nih, kan bisa ada pelatihan untuk motoriknya gitu kan. Terus ini ternyata kurang sensorik halus atau sensorik kasarnya, bisa dilatih. Gitu. Jadi the sooner the better. Dan bagaimana nih dok, kalau dokter lihat perkembangan teknologi dan terapi medis dalam membantu anak-anak berkebutuhan khusus saat ini, kalau dibandingin di awal karirnya dokter dulu? Kalau sekarang lebih berkembang ya, jadi kalau saya tanya ke pasien-pasien juga, iya dok sekarang udah ada alat jadi untuk bikin fokus anak saya gitu. Kayak gimana alatnya? Iya anak saya disuruh lihat ke komputer satu gini terus ngikutin apa gitu, pokoknya kayak udah canggih ya gitu. Terus teknologi bantu juga untuk anak yang disabilitas juga udah banyak gitu kan. Terus udah gitu kayak gangguan belajar seperti autism gitu juga udah banyak, kayak alat-alat tools itu udah banyak lah. Bahkan sekarang kayaknya ada aplikasi khusus ya, kayak saya lupa sih namanya apa, cuman aplikasi memang diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi misalnya dia gampang lah untuk mencerna sesuatu gitu. Kalau sekarang mungkin teknologi lebih maju ya. Terus terapi medis juga kayak fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara gitu kan. Itu juga pendekatannya tuh lebih efektif dan inovatif gitu. Jadi nggak kayak dulu gitu kan. Kalau sekarang kan kayak lebih, mungkin fisioterapisnya lebih cerewet atau lebih kreatif. Ini anak kayaknya nangis terus, kayaknya harus dikasih yang ini deh, baru diam gitu kan. Ya karena sekarang kan udah ilmu juga berkembang ya, riset-riset gitu juga berkembang gitu kan. Jadi dengan bertambahnya teknologi dan terapi, bisa dibilang keinginan kita untuk adanya inclusivity dan anak-anak yang tadinya dibilang special needs agak dikesampingkan, untuk mereka bisa berbaur lebih bisa nih sekarang. Iya, karena perubahan-perubahan yang terjadi ini. Betul. Asal parents aware dari awal. Ya betul sekali. Jadi apakah ada pendekatan khusus dok yang dokter berikan dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus? Kalau misalnya pendekatan khusus sih, saya biasanya paling saya ke orang tua dulu ya yang pertama gitu. Karena kadang ada orang tua yang dia belum menerima itu satu. Nah itu jadi saya harus beberapa kali, dok saya mau curhat, saya mau apa, saya ini gitu ya, maksudnya welcome lah. Oke. Sekarang bagaimana pertama orang tua menerima dulu kondisi anaknya itu ya. Orang tua tidak hanya ibu, karena biasanya hanya ibu ya, terus ayah juga harus menerima. Kemudian yang kedua keluarga gitu. Ketika dia menerima, ketika dia menganggap itu adalah, ini bisa kok anak saya maksudnya lebih baik dari ini tuh pasti kesananya bisa gitu. Jadi kemitraan dengan orang tua lah ya. Jadi melibatkan orang tua dalam pendidikan anaknya gitu. Selain itu juga lingkungan gitu kan. Kita juga memberikan edukasi terhadap lingkungan. Terus lingkungan belajarnya gimana nih? Lingkungan mainnya gimana nih? Gitu kan.
Kemudian juga kalau saya sih karena di bidang medis, jadi saya selalu berkomunikasi dengan multidisiplin ilmu ya. Kayak tidak hanya melibatkan dokter saraf, tapi yang pasti melibatkan dokter tumbuh kembang untuk anak-anak ya, dokter anak tumbuh kembang, kemudian dokter rehabilitasi medis untuk fisioterapinya, psikolog, kemudian trainernya gitu. Karena kadang ada anak yang memang dia ke sekolah harus bawa trainer tuh ada, untuk membantu dia tuh ada. Kemudian juga nanti misalnya dibutuhkan seperti sarana pendukung, ini kayaknya harus terapi fisik nih, mungkin misalnya guling-guling. Nah di sini ya Bu ya nanti cari alatnya yang gini, yang aman buat anak misalnya gitu. Terus misalnya terapi wicara, anaknya tiup-tiup ya Bu ya, nanti Ibu cari alatnya seperti ini biar di rumah dimudahkan. Nanti latihan berapa kali sehari gitu. Paling kalau dari saya sih saya hanya sebatas seperti itu. Tapi tetap ya untuk kesananya kan tetap butuh keluarga ya, keluarga, guru, kemudian lingkungan. Oke. Dari pengalaman dokter selama ini ada nggak momen yang mengharukan dalam menangani ABK ini, khususnya kalau dilihat pentingnya ada dukungan medis buat mereka nih? Momen yang mengharukan. Kalau saya momen yang mengharukan itu semua mengharukan ketika sudah ini ya ada catch up gitu. Kadang ada pasien saya yang cuman bisa diem takut ketemu orang gitu, dia autism gitu. Tapi dia bisa bilang terima kasih ke saya, itu menurut saya sih udah yang mengharukan sekali. Kamu sudah bisa bilang terima kasih dan mau meluk saya tuh udah yang gitu. Jadi ini ya. Jadi kayak gitu sih kalau saya sih kayak lebih ke catch up-nya gitu ya. Oh dia udah bisa toh sama saya tuh udah ini gitu kan. Tapi kalau kan tiap anak beda-beda ya. Ada yang dia ADHD gitu, terus nggak bisa diem, ketemu saya udah bisa diem aja, saya udah seneng gitu kan, udah nggak ngacak-ngacak ini saya gitu, meja saya gitu kan. Terus udah gitu ada yang, ya ini anak saya dia lumpuh cerebral palsy, jadi kan ini, tapi dia udah bisa nulis Dok satu kata, coba tulis nama. Itu menurut saya udah terharu banget kalau saya sih. Jadi setiap anak itu memang spesial. Saya tidak menargetkan dia harus seperti A, B, C. Dengan ada satu perkembangan kecil itu udah berharga menurut saya. Awesome. Dan bagaimana menurut dokter nih dengan adanya House of Hope yang menjadi jembatan untuk para IBK terjun ke dunia kerja? Saya ngelihat House of Hope ini keren banget ya gitu, karena banyak banget orang tua yang dia pupus harapan ya, anak saya nggak bisa kerja, anak saya nggak bisa ini. Saya selalu bilang bisa kok gitu, bisa gitu. Banyak kok yang ini. Dengan adanya House of Hope ini kan berarti anak-anak yang berkebutuhan khusus dia diberikan skill ya gitu kan. Skill yang tentunya dengan sesuai batas kemampuan dia gitu kan. Dan apabila skill itu terus diasah, ya pasti juga akan berkembangnya jauh lebih pesat gitu. Jadi keren banget sih menurut saya juga baru tahu ya, oh ini ngajarin ya. Kemarin kan saya ke kopi itu juga ya. Oh yang ini wah keren ya gitu, ternyata mereka bisa gitu kan. Jadi ya buat orang tua tuh tidak perlu khawatir gitu kan. Tidak perlu jadi pupus harapan. Kadang ada orang tua yang dosa sampai kapan ini anak nanti nggak bisa gini-gini, jangan ngomong gitu dulu gitu kan. Di sini saya langsung cerita juga kadang ke pasien-pasien saya, kemarin datang ke ini kok ini bisa loh anaknya dilatih gini. Oh iya bisa ya, iya bisa kalau diajarin gitu ya. Apakah menurut dokter nih di HOH perlu ada campur tangan dokter saraf? Mungkin kalau untuk screening atau misalnya ini sih bisa ya gitu. Kalau saya memang lebih ke screening, kemudian apabila dia ada comorbid ya harus diberikan obat gitu ya. Dan mungkin diarahkan ya nanti seperti misalnya, oh ini kayaknya gangguannya di motorik, sensorik dan gini-gini, mungkin nanti harus gini. Jadi kalau saya lebih ke mengarahkan sih. Nanti ibu ketemu dokter ini, terus nanti ibu fisioterapinya gini, nanti anaknya dilatih ya untuk misalnya sehari tiup-tiup 10 kali atau apa, terus udah gitu latihan naik turun tangga misalnya seperti gitu. Saya lebih ke mengarahkan sih, tergantung dari kebutuhan masing-masing anak itu sendiri. Jadi untuk screening ya, assessment awal ya mungkin diperlukan gitu. Tapi kalau misalnya lebih ke psikologis ya diperlukannya mungkin psikolog gitu ya. Oke, terakhir nih Dok, apa pesan dokter buat masyarakat secara umum ya, pentingnya memahami para ABK ini dan untuk memberikan dukungan yang mereka butuhkan? Kalau misal untuk masyarakat, jadi bahwa anak berkebutuhan khusus ini dia masih dapat berkembang, dan terimalah mereka, rangkul mereka, ajak mereka seperti
mengajak yang lainnya supaya mereka lebih percaya diri, kemudian mereka juga lebih berkembang dan akhirnya mereka lebih sukses lah untuk kedepannya gitu, memiliki masa depan yang lebih cerah gitu untuk masyarakat. Jadi saya sih mintanya untuk tidak didiskriminasi gitu untuk anak-anak ABK ini. Gitu. Jadi saling merangkul ya gitu kan. Dan mungkin juga memberikan sedikit insights atau wisdom ke anak-anaknya. Betul. Jadi sometimes kan masih ada parents orang-orang yang kayak, oh dia tuh anak berkebutuhan khusus, kamu nggak usah main sama dia. Iya, gitu. orang tua juga harus dimengerti, harus dikasih penjelasan gitu ya. Kebetulan memang ya kadang masyarakat kita juga masih ngelihat yang kayak gitu kan kayak yang gimana gitu ya. Kalau saya selalu, nggak itu sebenarnya dia spesial, dia cuman harusnya beda nih. Kalau misalnya kayak kita ke anak, kamu belajar ya udah ngerti gitu. Kalau dia nggak bisa gitu, kasih kertas, kasih pulpen, kamu ajarin bentuknya bulat. Nah menurut dia itu tuh belajar gitu. Jadi nggak bisa di ini. Oh iya. Terus ada anak yang sering mukul, sering apa? Saya kadang ngasih taunya ke orang tuanya itu mukul tuh bukan dia kasar, itu bahasa cintanya dia. Jadi kalau dia lagi mukul gitu, dibecandain, dihalo, gini-gini. Nanti anaknya diem kok. Oh ternyata diem gitu anaknya. Jadi ya orang tuanya pun juga harus, orang tua teman-temannya ya terutama gitu. Jadi harus diberi pengertian sih. Karena masih banyak yang kayak gitu ya. Jadi kamu nggak boleh berteman sama dia gitu. Padahal mungkin kalau anak kecil kan dia masih belum ngerti ya gitu. Kayak yang ya udah gitu menganggap sama aja. Kadang orang tuanya yang dia begini soalnya gitu. Tapi kalau saya selalu menjelaskannya dia itu caranya aja beda sama kita gitu. Bukan berarti dia bodoh, bukan berarti dia ini, enggak. Justru makanya kalau ke anak kecil lebih mudah dipahami, ngasih pemahaman ke orang dewasa ya agak susah. Ya, jadi PR-nya. Jadi PR ya, kalau anak kecil sebenarnya lebih gampang dikasih tahu gitu kan. Ketika saya ngisi, waktu itu ngisi di salah satu sekolah juga, saya ngasih tahu ke anak-anaknya, nggak kok kalau dia tandanya mau main, jangan kamu cuekin. Oh ngerti anak-anak main akhirnya berbaur yang ABK dengan yang tidak. Ya tapi kan balik lagi kadang orang tuanya kan yang ini nggak boleh gini. Oh ini kayaknya emang harusnya pendekatan ke orang tuanya nih. Mungkin kita harus adain sesi parenting, saya bilang gitu kan. Tapi mungkin yang lebih, ini kan ada ya psikolog parenting gitu kan. Mungkin kita undang juga gitu supaya pendekatannya lebih enak. Oh iya. Akhirnya diundang, sebagian sih mengerti. Jadinya ya udah biasa aja, biasa lagi gitu. Baiklah, dokter. Terima kasih untuk insight-nya, untuk sharing-sharingnya. Dan sekarang sudah waktunya saya mencari tahu apa yang menjadi harapan dokter. Oke, baiklah. Aku bacakan ya dok. I hope anak-anak disabilitas dapat mencapai banyak hal dan berkembang sesuai potensi mereka. Mendapat dukungan penuh cinta kasih sehingga bisa berkarya, sukses, dan berkembang dengan sangat baik. Amin. Terima kasih dokter untuk waktunya. Jadi banyak curhat ya. Kalau misalnya nih, people pingin tanya-tanya sekitar ABK dengan kebutuhan saraf mereka ini, bisa nggak reach out ke dokter? Apakah ada konsultasi online-nya kah? Atau ada situs yang mereka bisa cari tahu? Kalau konsultasi online sih belum ada ya. Cuman mungkin ya datang ke tempat praktek bisa sih. Di manakah itu dok? Saya di Hermina Pasteur kebetulan. Oke. Jadi teman-teman boleh check it out kalau kalian butuh dokter, carinya di Rumah Sakit Hermina Pasteur. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton episode kali ini. Semoga ini menjadi helpful buat kalian, jadi insight buat kalian. Dan I'll see you next time di episode berikutnya. Dadah!